Halo teman-teman, saya Faradila Nur Azizah. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Al-Azhar Indonesia. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi, yang mana tugasnya berisikan menjelaskan dari topik esensi manajemen strategi. Berikut adalah video yang telah saya buat untuk memaparkan materi yang ada dalam topik esensi manajemen strategis. Terima kasih. Pada topik esensi manajemen strategi sendiri, ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah konsep manajemen strategis. Yang kedua adalah perencanaan strategi dalam manajemen strategis. Yang ketiga adalah perubahan strategi pada manajemen strategi. Sebelumnya, kita akan membahas salah satu topik dari esensi manajemen strategis, yaitu konsep manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi itu? Manajemen strategi sendiri merupakan seni atau ilmu yang memiliki fungsi untuk mengatur atau melaksanakan fungsi dari organisasi itu sendiri. Nah, sedangkan strategi sendiri merupakan perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Manajemen strategi merupakan rangkaian proses yang ada dengan maksud untuk membantu sebuah perusahaan menentukan apa yang akan dicapai, bagaimana cara pencapaiannya, serta hasil seperti apa yang ingin dicapai. Nah, manajemen strategi ini sebenarnya ngebantu perusahaan untuk menentukan tujuan mereka seperti apa, langkah yang mau digunakan bagaimana, serta hasil seperti apa yang mereka anggap sebagai tolak ukur kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan. Kenapa sih perusahaan itu butuh manajemen strategis? Pada umumnya, manajemen strategi itu digunakan untuk bersaing, atau biasanya strategi sendiri itu membantu perusahaan dalam persaingan. Nah, kenapa sih kita itu butuh manajemen strategi? Karena pada umumnya itu membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Apalagi persaingan pasar kan gak pasti. Jadi perusahaan itu perlu melakukan strategi-strategi untuk menghadapi ketidakpastian itu. Dengan adanya manajemen strategi, perusahaan mampu menghadapi hal tersebut sehingga dapat mengurangi angka resiko kegagalan ataupun mampu meningkatkan resiko keberhasilan dari sebuah strategi yang diterapkan. Selain itu, ada 5 esensi dasar dalam konsep manajemen strategi sendiri. Yang pertama adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, ini penting banget nih untuk organisasi atau perusahaan untuk menetapkan visi, misi, dan tujuannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari bagaimana perusahaan atau organisasi menentukan tujuan serta langkah yang diambil. Nah, yang kedua adalah pengamatan lingkungan. Sebuah organisasi atau perusahaan perlu untuk mengamati lingkungan terlebih dahulu sebelum mereka menentukan strategi seperti apa yang akan diambil, karena melakukan pengamatan pada lingkungan ini berdampak besar pada pemutusan strategi yang akan diterapkan. Karena adanya, kalau kita analisa sama lingkungan terlebih dahulu, perusahaan atau organisasi itu jadi lebih tahu target atau kebutuhan seperti apa sih yang lagi dibutuhin sama konsumen. Nah, karena adanya pengamatan lingkungan, perusahaan jadi tahu nih strategi yang mereka ambil itu seperti apa. Mereka juga jadi bisa menyusun rangkaian rumusan dari strategi serta pemilihan strategi yang akan diterapkan. Dan yang keempat, ada implementasi strategi. Setelah strateginya dirumuskan dan dipilih, perusahaan atau organisasi akan mulai mencoba menerapkan implementasi dari strategi itu sendiri. Setelah strategi diimplementasikan ke dalam organisasi, organisasi atau perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja dan pengendalian.
gunanya apa sih evaluasi kinerja ini? Untuk mereview sejauh mana sih strategi baru ini berdampak untuk perusahaan, dan pengendaliannya itu untuk apa? Pengendaliannya itu untuk mengetahui sejauh mana angka resiko kegagalan yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan, atau bagaimana risiko kesuksesan yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, maka dari itu adanya 5 esensi dasar ini penting banget, yang mana 5 diantaranya adalah: 1. Menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah melakukan pengamatan lingkungan. Yang ketiga melakukan perumusan dan pemilihan strategi. Yang keempat implementasi strategi itu sendiri. Yang kelima evaluasi kinerja dan pengendalian. Nah, sebenarnya dari tadi kita ngomongin nih, manajemen strategi itu punya kepentingannya sendiri di perusahaan. Berarti mereka tuh membawa dampak dong untuk perusahaan. Apa aja sih dampaknya? Ada 3 dampak dalam penerapan manajemen strategi. Yang pertama adalah perusahaan jadi tahu nih arah tujuannya mau kemana, langkah yang mau diambil seperti apa, hasil yang mau ditetapkan bagaimana, dan tolak ukur kesuksesan perusahaan itu yang seperti apa. Dan yang kedua, dengan adanya manajemen strategi, perusahaan itu mampu mengimplementasikan strategi baru mereka secara optimal. Yang ketiga, adanya pengendalian atau evaluasi kinerja terhadap strategi baru yang dilakukan atau diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan perencanaan strategi. Kita memasuki bab perencanaan strategis. Apa sih perencanaan strategis? Perencanaan strategis merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen organisasi untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, serta memperkuat kinerja organisasi. Nah, kenapa sih manajemen strategi itu mampu menetapkan prioritas? Karena kalau ada strategi yang bisa dijalankan secara optimal, itu pasti karena adanya perusahaan yang tahu skala prioritas mereka itu seperti apa. Nah, adanya perencanaan strategis ini membantu perusahaan untuk mengetahui skala prioritas mereka di tahap yang seperti apa. Beberapa orang beranggapan kalau perencanaan strategis itu merupakan salah satu bentuk dari strategi jangka panjang. Mengapa demikian? Karena adanya beberapa komponen yang menjadi perhatian untuk implementasi strategi secara optimal. Salah satunya bisa kita ambil memfokuskan energi sumber daya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya perencanaan strategis, perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi atau perusahaan, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada strategi baru yang dijalankan serta mampu diimplementasikan secara optimal. Pada perencanaan strategis terdapat tahapan di dalamnya. Di antaranya, yang pertama adalah melakukan analisa pada lingkungan, yang kedua melakukan penilaian pada diri sendiri, yang ketiga melakukan pengambilan keputusan strategis, dan yang keempat melaksanakan implementasi dari strategi yang telah dibuat. Nah, kenapa sih kita butuh analisa pada lingkungan? Sebuah perusahaan atau organisasi itu butuh melakukan analisa pada lingkungan. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan itu tahu kebutuhan apa sih yang sedang dihadapi oleh konsumen. Konsumen itu sebenarnya butuh yang seperti kebutuhan yang seperti apa, untuk biar kita bisa memenuhi hal tersebut. Dengan adanya analisa pada lingkungan, kita jadi tahu target pasar kita tuh yang kayak gimana. Kira-kira strategi tersebut bisa nggak ya kita terapin di lingkungan yang seperti itu. Yang kedua, melakukan penilaian pada diri sendiri. Nah, sebelum melakukan keputusan pada strategi, penting banget untuk organisasi atau perusahaan menilai diri mereka sendiri. Kira-kira kalau strateginya seperti ini mereka mampu atau tidak ya. Kira-kira kalau strateginya seperti ini, resiko kegagalannya lebih besar atau lebih kecil.
Terus bagaimana dengan resiko keberhasilan? Apa dia lebih besar atau dia lebih kecil? Makanya penting banget sebelum membuat keputusan strategi, perusahaan atau organisasi itu harus melakukan penilaian pada diri mereka sendiri, karena hal tersebut mengukur daya kemampuan perusahaan dalam melakukan implementasi strategi pada organisasi mereka. Yang ketiga, pengambilan keputusan strategi. Setelah melakukan penilaian dan analisa pada lingkungan, organisasi atau perusahaan jadi tahu nih tolak ukur kemampuan mereka seperti apa. Mereka juga jadi tahu nih kira-kira pangsa pasar mereka yang bagaimana. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan mampu membuat keputusan strategi yang tepat sesuai dengan analisa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Setelah keputusan dibuat, perusahaan atau organisasi mampu menjalankan implementasi dari strategi yang telah dibuat. Setelah implementasi yang dibuat, perusahaan dapat melakukan review sejauh mana strategi tersebut berdampak pada sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan perubahan strategi. Dalam hal ini, kita telah memasuki pembahasan pada perubahan strategis. Kenapa sih strategi itu bisa berubah? Strategi itu bisa berubah karena satu diantaranya adalah kebutuhan masyarakat yang berubah, pola perilaku masyarakat yang berubah, adanya perubahan regulasi-regulasi pada lingkungan sehingga memaksa perusahaan atau organisasi untuk merubah strategi mereka juga. Pada perubahan strategi sendiri terdapat 5 level di dalamnya. Yang pertama adalah continuation. Dalam hal ini perusahaan kembali menggunakan pola strategi yang telah digunakan sebelumnya. Nah, pada level pertama ini perusahaan nggak bikin lagi nih strategi baru. Mereka pakai strategi lama yang kayaknya cocok deh untuk menghadapi posisi yang sedang kita hadapi ini. Pada level kedua ada routine change, merupakan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mampu menarik minat pasar yang ada. Nah, routine change ini biasanya ngikutin pola perilaku masyarakat nih. Masyarakat lagi sukanya sama apa? Biar produk yang dia pasarin atau minat pasarnya itu bisa masuk ke bisnis atau kegiatan organisasi perusahaan. Yang ketiga ada limited change. Strategi ini dilakukan karena perusahaan berusaha menawarkan produk baru pada pasar baru. Nah, level 3 ini atau limited change itu berusaha membawa masuk produk baru di pasar baru. Nah, biasanya kalau kayak gini itu digunakan pada produk yang belum ada sebelumnya. Jadi benar-benar nyari pure konsumen baru dan pasar baru dengan harapannya semoga strategi yang digunakan itu tepat. Nah, ini lumayan riskan sih karena nilai kegagalannya itu bisa jadi lebih besar daripada nilai keberhasilan. Kenapa demikian? Karena mereka berusaha menawarkan produk baru pada pasar baru. Kecuali produk baru yang mereka tawarkan mampu menarik perhatian atau mampu menarik minat, itu ada kemungkinan sebuah perusahaan atau organisasi tersebut memiliki resiko keberhasilan yang tinggi. Karena kadang beberapa konsumen tuh nggak yang seterbuka itu loh sama produk baru atau pasar baru. Mereka butuh adaptasi, dan adaptasi itu nggak cepet. Mereka kadang butuh adaptasi yang cukup lama dan itu cukup membuang waktu. Di level 4 ada radical change. Pada strategi ini terjadi perubahan secara besar-besaran sehingga berdampak pada perusahaan yang melakukan reorganisasi. Radical change ini salah satu contohnya adalah merger atau akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Namun pada radical change ini sebuah perusahaan melakukan merger atau akuisisi pada bidang yang sama. Contohnya BSI. BSI merupakan salah bank yang ada karena adanya merger dari BRI, BNI, dan Mandiri.
yang bergerak dalam bidang syariahnya. Yang level 5 ada organizational redirection. Yang level 5 ada organizational redirection. Nah, di level 5 perubahan strategis ini sama halnya dengan level 4 si radical change. Bedanya, perusahaan melakukan merger atau akuisisi pada industri yang berbeda. Sekarang pada slide selanjutnya kita akan memasuki contoh kasus. Dalam contoh kasus, kita dapat lihat Starbucks yang berkolaborasi dengan Nestle atau Starbucks yang berusaha bekerja sama dengan Nestle dalam menciptakan produk baru mereka. Dalam hal ini, Starbucks menciptakan produk kopi kemasan yang dikemas oleh Nestle. Hal ini terdapat esensi manajemen strategis yang dilakukan oleh Starbucks. Di antaranya adalah analisa lingkungan yang dilakukan oleh Starbucks. Starbucks menilai bahwa beberapa orang akan memilih kopi kemasan untuk memenuhi kebutuhan kopi mereka untuk sementara waktu. Yang kedua adalah dengan adanya produk baru yang dikeluarkan, Starbucks berusaha memenuhi kebutuhan kopi para konsumennya sehingga produk baru tersebut mampu menarik minat pasar yang lebih luas lagi. Yang ketiga, Starbucks menilai bahwa mereka perlu untuk melakukan pengemasan pada kopi kemasan mereka. Maka dengan demikian Starbucks menggandeng Nestle sebagai partnership atau mitra kerjasama mereka. Yang keempat, strategi tersebut dijalankan oleh Starbucks sehingga mampu meluncurkan produk baru mereka di tahun 2020. Kemampuan Starbucks meluncurkan produk mereka merupakan salah satu bukti bahwa strategi yang dijalankan dapat dilakukan secara optimal oleh Starbucks sendiri. Starbucks yang menggandeng Nestle merupakan salah satu bentuk Starbucks yang telah menilai diri organisasi mereka sendiri bahwa adanya ketidakmampuan yang tidak dapat dilakukan oleh Starbucks, maka mereka berusaha mencari perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan produksi mereka. Yang kedua, usaha yang dikeluarkan oleh Starbucks, yang mana Starbucks berusaha untuk memenuhi kebutuhan kopi para konsumennya. Ini merupakan salah satu visi dan misi dari Starbucks sendiri. Yang pertama, analisa lingkungan yang dilakukan oleh Starbucks, bahwa beberapa orang memilih kopi kemasan untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Setelah melakukan penjabaran terkait manajemen strategi, perencanaan strategi dalam manajemen strategi, perubahan strategi pada manajemen strategi, kita dapat menyimpulkan bahwa suksesnya sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya tentu karena adanya implementasi strategi yang berhasil dijalankan. Berhasilnya implementasi strategi yang dijalankan karena adanya manajemen strategi. Seperti yang kita ketahui juga, perencanaan strategi dapat dijalankan karena adanya perencanaan yang matang di dalamnya. Perencanaan yang matang dapat membantu pengoptimalan strategi pada sebuah organisasi, sehingga hal tersebut membantu organisasi untuk melakukan proses penentuan tujuan organisasi serta pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga harapannya strategi yang disusun dapat dijalankan secara optimal. Pada perubahan strategi sendiri, dengan adanya perubahan tersebut diharapkan strategi yang diterapkan mampu membantu untuk bertahan dalam persaingan pasar yang selalu tidak pasti. Tentunya setiap organisasi harus siap menghadapi perubahan yang ada. Adanya perubahan tersebut menjadi dorongan bagi organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan beberapa hal yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan adanya perubahan yang terjadi, tentunya memiliki dampak secara keseluruhan pada sebuah organisasi atau perusahaan.
Salah satunya adalah strategi yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, manajemen strategi memiliki pengaruh yang besar terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, adanya manajemen strategi, perusahaan mampu mengurangi resiko kegagalan serta mengukur risiko keberhasilan yang nantinya akan dihadapi atau diterima oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sekian terkait penjabaran dari saya pada topik esensi manajemen strategis yang membahas konsep manajemen strategi, perencanaan strategi, serta perubahan strategi dalam manajemen strategi. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.